Coba kasih lihat senyumannya. Udah siap belum mau ibadah? Kalau udah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari. Buat hari. Yang kau berikan. Yang kau berikan. Tuhan. Tuhan. Sekarang. Sekarang. Aku mau. Aku mau. Menyanyi. Menyanyi. Menari. Menari. Buat Tuhan. Buat Tuhan. 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 Masuk. Masuk. Ke hati kami ya. Hati kami ya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya jongkok. Kita mau yel-yel. Loncat yang tinggi ya adik-adik. Siap. Are you ready kids? Yes. Sekali lagi jongkok. Are you ready kids? Yes. We are the G2 G2 Kids. Adik-adik kalau marah-marah, kalau bohong, kalau suka pukul, dosa nggak ya? Dosa. Dosa adik-adik, jadi nggak boleh. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Angkat tangannya. Senyumnya jangan lupa. Siapa yang anak Tuhan? Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. bohong, 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 bohong itu Dosa. bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah. Marah, 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 marah itu Dosa. marah, 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 marah itu Dosa. marah, 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 marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang? Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh pukul. Pukul, 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 pukul itu dosa. pukul, 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 pukul itu Dosa. pukul, 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 pukul itu Dosa. Anak Tuhan gak boleh pukul. Anak Tuhan gak boleh nakal. Anak Tuhan gak boleh curi. Nah adik-adik, kita gak boleh nakal, gak boleh pukul, gak boleh curi. Kita harus jadi anak yang baik. Kebanggaannya Tuhan Yesus. Mau adik-adik? Mau Kak? Iya. Kak, Tuhan Yesus itu kasihnya setinggi apa sih? Waduh, setinggi-tinggi selangit. Kalau dalamnya? Dalamnya seperti dalam lautan. Terus kalau indahnya? Seperti pelangi Kak. Seperti pelangi. Adik-adik masih ingat lagu ini? Kita nyanyi sama-sama ya. Gerakin tangannya. Senyum. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku sedalam, dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku sedalam, dalam lautan.
lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay, kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sembah Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Udah siap? Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Saya Kak. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus? Mau. Kalau gitu coba duduknya yang manis, yang rapi. Terus lipat tangannya dan tutup matanya. Adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau bilang, Tuhan, aku cinta Tuhan. Aku sayang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Taruh tangan di dada. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Taruh tangan di dada. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Gerakin tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa,
ini aku anakmu. Pakai kami Layakkanlah Tuhan, seluruh hidup kami. hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar aku ya, agar aku bisa duduk diam, bisa mendengarkan cerita-cerita Tuhan, dan aku bisa mengerti. Tuhan, berikan hikmat ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dek. Aduh, mana sih nih? Aku mau pergi tahu. Dek. Ih, dipanggilin gak denger-denger. Kenapa sih? Aku mau pergi, tapi lihat nih, sendal aku kotor banget ini. Lihat nih, hitam kayak gini, tolong cuciin dong. Ih, itu kan sendal kamu sendiri, kok jijik sih? Kan udah pakai plastik juga. Ya, tapi kan ini lihat hitam kayak gini. Masa aku pergi pakai sendal yang hitam kayak gini, kotor, tolong dong. Yaudah deh aku cuciin. Nah gitu dong, kasih ya. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan Kak Heri dan Kak Cynthia. Adik-adik gak boleh jijik, gak boleh merasa kotor kalau megang sendal yang kotor. Kak Yohan, kalau Kak Yohan megang sendal Kak Yohan yang kotor mau gak? Saya biasa pegang sendal yang kotor dan gak jijik. Dan biasanya saya cuci kalau kotor itu. Wah Kak Yohan sendalnya kalau kotor dicuci. Bener adik-adik, kalau sendalnya udah kotor jangan jijik megangnya. Kan bisa dicuci bener ya adik-adik ya. Lalu kalau tangan kita udah megang sesuatu yang kotor, kita bisa cuci pakai sabun. Nanti tangan kita jadi bersih kembali. Betul itu. Ya, terus nah kakak lihat deh, ini ada sampah nih. Kalau udah penuh gimana ya? Aduh, sampah ya harus dibuang dong Kak Yohan. Kalau Iya, udah dibuang penuh. Ya, udah penuh. Nah, kalau nggak dibuang biasanya di rumah gimana ya Kak? Kalau nggak dibuang nanti rumah kita jadi bau, jadi kotor. Kalau kita menghirup udara yang bau sampah gitu nggak baik buat kesehatan kita Kak Yohan. Iya betul Kak ya. Jadi kalau misalnya di rumah ada sampah, kalau nggak dibuang itu jadi baunya kemana-mana ya Kak ya. Iya Kak Yohan. Dan ada virus nanti. Iya, ya adik-adik. Kalau di rumah ada sampah harus dibuang. Adik-adik kalau di rumah bersampah banyak berceceran, misalnya ada yang kotor habis makan, adik-adik jangan cuek ya, harus ambil, buang ke tong sampah. Ya adik-adik ya. Nah jangan lupa kalau udah selesai buang sampah, harus ngapain Kak? Cuci tangan biar tangannya nggak kotor. Jangan lupa loh adik-adik pakai sabun ya biar bersih. Cuci tangan jangan lupa habis buang sampah ya. Oke, ya Kak Karen kakak mau buang sampah dulu ya. Oke, thank you ya Kak Yohan. Oke Kak. Adik-adik, Karen mau kasih tahu sama adik-adik, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, waktu dulu ya adik-adik ya, dia memakai baskom ini, baskom yang berisi air untuk membasuh kaki. Tapi kakinya kotor, bau, jijik deh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau lakuin loh adik-adik, Tuhan Yesus mau lakuin semua itu. Adik-adik mau tahu nggak kaki siapa sih yang Tuhan Yesus cuci? Yuk kita sama-sama lihat ceritanya ya. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi murid-muridnya. Pada suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama. Karena Yesus adalah Tuhan, maka semua muridnya selalu melayani Tuhan dengan baik. Semua murid-muridnya
sedang sibuk melayani untuk mempersiapkan makan bersama dengan gurunya itu. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain dan diikatkannya pada pinggangnya. Sambil berlutut, kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam baskom. Lalu dia menyuruh murid-muridnya untuk baris satu persatu. Tuhan Yesus mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Kaki yang bau, kaki yang penuh dengan debu, tapi Tuhan lakukan semua itu dengan rendah hati. Setelah membasuh, Tuhan Yesus memakai kain yang diikat di pinggangnya untuk melap kakinya. Tuhan Yesus tidak merasa lelah sama sekali. Semua murid-muridnya sampai merasa heran, kenapa Tuhan Yesus Allah kita yang besar itu mau membasuh kaki muridnya. Setelah selesai membasuh semua kaki muridnya, kembali Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah guru dan Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada semua murid-murid untuk saling membasuh kaki. Maksudnya adalah supaya murid-muridnya harus saling melayani agar hidup mereka selalu menjadi berkat buat orang banyak. Adik-adik, tadi udah lihat cerita Tuhan Yesus kan yang membasuh kaki murid-muridnya. Tadi murid-muridnya ada berapa adik-adik? Benar, ada 12 orang. Tuhan Yesus gak merasa capek ya, padahal tadi Tuhan Yesus harus jongkok. Padahal kan pegel ya adik-adik ya kalau jongkok. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu satu persatu, kaki yang bau, yang berdebu. Tuhan Yesus cuci, lalu dilap pakai kain kan tadi adik-adik lihat ya. Tuhan Yesus mau memberikan contoh buat murid-muridnya, teladan buat murid-muridnya. Supaya juga murid-muridnya bisa melayani satu dengan lainnya. Tuhan Yesus juga mau adik-adik kita semua rendah hati, melayani satu dengan lainnya. Apalagi sekarang adik-adik banyak aktivitasnya kan di rumah. Berkumpul bersama papa, mama, koko dan cici. Adik-adik harus saling membantu di rumah, harus saling mengasihi. Karena adik-adik kalau mama kerjain pekerjaannya sendiri, capek gak mama semua kerjaan di rumah mama kerjain sendiri? Pasti capek kan? Nanti kalau mama sakit gimana? Kan adik-adik gak ada yang ngurusin. Nah makanya di rumah adik-adik juga harus saling membantu ya. Kalau makan jangan males bawa piringnya turun ke dapur, ke tempat cuci piring ya adik-adik ya. Nanti waktu adik-adik udah bisa sekolah kembali, di sekolah, di kelas nanti, adik-adik dengan teman-teman juga harus saling membantu, harus saling mengasihi. Adik-adik mau lakukan itu? Mau ya? Adik-adik semua anak yang pintar. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini aja. Yuk, kita sama-sama lipat tangan kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan siang hari ini sudah didengar oleh adik-adik. Biar semua adik-adik bisa menjadi teladan seperti Engkau ya Tuhan. Kami semua mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menjadi pribadi ya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Ajar setiap kami adik-adik sekolah minggu bisa menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, selalu membantu, selalu peduli dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau baca super ayat. Adik-adik harus ikutin, terus hafalin ya. Siap? Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lagi ya adik-adik, Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekarang kita mau baca versi Inggrisnya. Belajar sama-sama ya adik-adik. Galatia 5 ayat 13b. Serve one another in love.
Jadi kita harus saling mengasihi adik-adik. Sekarang waktunya challenge time. Adik-adik, kakak punya challenge nih. Coba adik-adik videoin adik-adik lagi bantu mama atau papa. Terus kalau udah nanti dikirim deh ke dalam grup. Adik-adik kerjain yuk biar kita bisa dapat stiker. Sampai kapan kak challenge-nya? Sampai hari Selasa jam 12 malam. Jangan telat ya adik-adik, nanti adik-adik gak dapat stiker deh. Oke? Oke adik-adik, udah denger kan firman Tuhan tadi? Tadi firman Tuhan bilang kita harus saling melayani, saling menolong. Jangan mentingin diri sendiri adik-adik, harus dilakuin ya. Sekarang ibadahnya udah mau selesai. Tapi sebelum itu kita mau minta berkat, minta perlindungan Tuhan Yesus. Siap adik-adik? Siap Kak. Oke, ayo kita mulai. Sambil digerakin ya. Dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, lindungi kami, jagai kami, selama kami melakukan kegiatan kami. Biar kami selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat baik. Terima kasih. I love you. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di minggu depan. Bye-bye. God bless you.